Juga lead vehicle start. Ada lead. Bisa nggak mas? Bentar, apa? Bisa kan? Ya udah lu tidur situ udah. Ambil. Ini kalau dia nyangkut susah banget. Ini kalau dia nyangkut susah banget. Nggak bisa. Enak sih. Slow pan, slow. Muka gua kena asapnya. Lagi ban. Ada airnya lu. Kembali lagi. Cinta mobil lagi. Mobil baru lagi. Ini bener-bener mobil baru nih, Pak. Bener-bener mobil baru. Dan lambangnya nggak familiar. Nggak familiar. Iya. Emang baru, bukan cuma mobilnya baru tapi juga brandnya baru. Namanya aja Subaru. Subaru. Sebenarnya nggak baru-baru banget sih. Iya. Karena mereka udah pernah jualan di sini sebelumnya. Betul. Terakhir tahun 2015. 15. Karena Subaru menyebutkan kalau mereka sudah vakum selama 7 tahun. Dan akhirnya Subaru kembali lagi dan langsung ditunjuk sebagai prinsipal. Ini adalah Plaza Subaru di Alam Sutra. Ini satu-satunya dealer Subaru sekarang yang sudah 3S. Ada servis, sales, dan spare part. Jadi kalau Anda punya Subaru, servis bisa di sini. Kalau mau beli mobil baru, belinya juga di sini. Iya. Yang menarik nih, Ban. Apa mas? Harganya, Ban, ternyata. Iya bener. Karena gue sebagai pemilik CR-V ya, jadi tergoda nih sama harga dan iya kualitas dari mobilnya ini. Nanti kita lihat lebih lanjut, tapi yang pasti harganya varian terendah ada varian Subaru Forester 2.0L. Ya. Harganya Rp579.500.000 rupiah. Lebih murah dari CR-V varian tertinggi. Betul. Yang varian tertingginya, karena ada cuma 2 varian gitu. Itu ada Subaru Forester 2.0i, varian S dengan IS. Itu IS itu maksudnya akronim dari EyeSight. Itu teknologi dari Subaru. Harganya Berapa mas? Rp999.500.000 rupiah. On the road Jakarta semuanya. Harganya bersaing dengan lawan-lawannya di medium SUV yang lain kayak CR-V, CX-5, Nissan X-Trail, sebutlah yang lain. Harganya bersaing, tapi ini banyak kelebihan yang lainnya. Apa aja? Tapi sebelum mulai videonya, kita cek dulu sponsor video kali ini yaitu Motul. Dan ini adalah Motul High-Tech 100 Plus 5W30. Oli ini sangat cocok untuk mobil kesayangan Anda karena mampu memproteksi mesin mobil dari yang namanya knocking dan juga keausan pada rantai timing. Selain itu, oli Motul High-Tech 100 Plus ini juga memiliki formula khusus anti deposit dan juga anti sludge untuk menghindari endapan oli yang berada di ruang mesin. Tidak hanya itu, oli High-Tech 100 Plus juga mampu menghemat konsumsi BBM hingga 29% dan juga minim emisi gas buang. Jadi cocok banget digunakan di perkotaan yang macet atau bahkan di perbukitan yang sangat asri. Dan yang terakhir, oli ini juga sudah 100% sintetis yang pastinya membuat daya tahan oli ini semakin tinggi dari oksidasi. Bahkan, oli ini mampu bertahan hingga 15.000 km. Wow, gimana? Anda tertarik? Langsung aja klik link yang ada di deskripsi untuk info lebih lanjut. Kalau secara tampilan gimana mas menurut lo? Kalau gua pribadi, favorit di bagian samping. Karena alasannya gimana ya, mobil itu emang maskulin desainnya. Jadi di sampingnya ini juga kelihatan lebih maskulin karena garis bahunya tegas semua gitu, kayak patah gitu. Iya. Jadi ya kesan kokohnya dapat banget lah. Nggak ada namanya kesan-kesan agak feminim tuh nggak ada di sini. Mantep, gue suka banget. Kalau gue sih bagian depannya sih, dia sama kokoh juga nih, apalagi pahatan ini sama grillnya nih Subaru banget sih kayak gini nih. Sama mungkin yang bikin bagus karena mobil ini minim chrome, Ban. Bener. Kalau menurut gue ya. Iya juga chrome. sih. Chrome-nya cuma ada di sini nih. Sini sama di tengah sini malah logo biasa lah. Dan ini karena tipe tertinggi kan. Ya. Kalau yang tipe L-nya justru malah nggak ada chrome ya kan. Itu lebih keren lagi harusnya. Iya. Dan Lebih asiknya simple. tipe tertinggi itu, spionnya beda nih Ban warnanya. Ini warnanya gue suka banget sih. Satin silver ya. Iya sih. Ini keren banget. Terus kombinasi ada underguard ini, mungkin makin maskulin ini, mantep lah. Gak mainstream gitu, nggak mainstream. Iya, nggak mainstream. Belakangnya pun juga, kalau orang lihat nih nggak tahu mobil apaan dari jauh. Karena ya emang kan mobilnya belum ada di Indonesia. Iya. Tapi emang punya karakter gitu loh. Betul. Suka sih gue ngeliatnya, suka banget nih. Terus ada diffuser belakang yang dia bukan diffuser bohongan gitu. Ada knalpotnya beneran. Iya. Satu hal tentang mobil ini emang semuanya fungsional sih. Ada fungsinya. Yang pasti salah satu kelebihannya dia di eksterior itu soal ground clearance nih. Dia punya ground clearance 220 mm. Wah tinggi banget. Paling tinggi di kelasnya karena Paling tinggi di kelasnya. musuh-musuhnya paling berapa?
Ya nggak nyampe 200 mili sih. 185, Ada 180 ya. 190 paling kan. Iya ini sih emang tinggi banget. Kan susah ya kalau kita mengira-ngira 220 mm kayak apa. Sekarang gue mau nyoba masuk ke bawah, bisa apa enggak? Iya. Tanpa pakai dia di lift ya. Coba masuk ke bawah. Coba. Ini biar aman. Gue dulu yang nyoba ngolong. Kalau lu ntar nyangkut kan susah kita keluarinnya. Coba ya. Aduh, kotor-kotor nih baju nih. Bisa nggak Mas? Ntar kenapa? Bisa Pan. Bisa Pan. Ya udah lu tidur situ udah. Enggak, tapi ketika gue di bawah sini, ini ada yang keren lagi ternyata Pan. Apa tuh? Ini ternyata di bawahnya ada panel flat gitu. Oh, jadi iya. panel plastik yang nutupin bagian bawah. Yang akhirnya fungsinya buat biar mobilnya lebih aerodinamis. Hambatan udara di depan tuh jadi lebih kecil, mobilnya lebih efisien. Satu lagi lebih senyap pasti. Iya dan untuk melindungi juga kan ini mobil bisa off-road. Oh iya Mobil benar. AWD loh, jangan salah. Oh iya, jadi bagian undercarriage-nya lebih aman karena terlindungi sama panel plastik ini nih. Bener. Aduh, panas tapi Pan. Knalpotnya panas. Coba lu dulu Pan, bisa nggak Pan? Gue coba ya. Aduh. PR sih. Nih, saya pegang. Ini kalau dia nyangkut susah banget. Ini kalau dia nyangkut susah banget. Nggak bisa. Bisa masuk nggak, Man? Nggak bisa kan? Orang lu beratnya juga sama kayak yang lain, bulan si berat kali. Berapa berat lu? 105. 105 nih. Ya iyalah nggak bisa masuk. Ini nih Pan yang istimewa. Wih. Aneh kelihatan mesinnya kan? Iya. Iyalah. Subaru. Karena Subaru kan punya trademark kalau mereka pakai mesin boxer. Oh ini boxer tuh kayak gini bentuknya. Gini, 4 flat. Jadi dia posisi pistonnya tuh nggak ke atas gitu. Samping. Makanya dia posisinya bisa rendah banget ke bawah. Jadi center of gravity-nya lebih rendah. Jadi mobil lebih stabil ya. Benar, handling lebih enak. Oke. Spesifikasinya mesinnya 2000 cc, tenaganya 152 HP, torsinya 196 Nm. Nah, dan perlu diingat nih 2000 cc-nya nggak pakai turbo. Iya, natural aspirated. Nggak pakai turbo aja bisa 196 Nm. Iya, dan AWD loh. AWD. Makanya jadi Itu bener Bang. menarik banget sebenarnya. Apa sih kelebihan AWD coba? AWD sistem penggeraknya rodanya 4-4-nya jalan. Ya, tapi kan 4x4 juga gitu. Kalau ini AWD full time, jadi nyala terus. Ya. Jadi bukan sebenarnya AWD ini banyak yang bilang, banyak yang ngira AWD itu untuk off-road aja. Sebenarnya fungsinya nggak cuma off-road doang, tapi lebih ke traksi, keamanan dalam berkendara, jadi lebih stabil kan. Ya, dan sesuai pengalaman gue biasanya kalau AWD itu ya bener kata lu tadi, paling berguna kalau jalanan licin gitu. Karena traksinya kan berarti ada 4-4-nya kan. Iya betul. Nah, biasanya juga kalau AWD punya kecenderungan untuk lebih sulit oversteer, Pan. Apa itu oversteer? Ya itu, kalau ban belakang kehilangan traksi kan biasanya gini nih. Ya kan, kayak orang ngedrift kan. Betul. Nah, kalau AWD itu kecenderungan oversteernya kecil, understeernya juga kecil oversteer. Makanya lebih aman sebenarnya mobil AWD. Lebih safe. Lebih Bukan cuma buat off-road berarti. Cuman buat off-road bisa kan? Bisa. Emang itu peruntukannya sebenarnya adventure. Kita lihat nih. Ntar kita bakal test drive sih. Kita tunggu ini terjadi dulu. Aduh. Nah ini hal pertama yang gue perhatiin pas masuk interior Mas ya. Build quality-nya sih oke banget nih. Bener banget Pan. Iya. Pas tutup pintunya tadi emang kerasa kan. Solid abis. Bener ini juga tuh. Bener-bener nggak ada panel yang goyang. Iya sih emang nggak bohong lah. Iya dan oke-nya lagi. Ini materialnya Nappa leather asli. Ah serius loh? Iya. Ini Nappa leather? Iya. Bahkan merek premium aja, sekelas yang premium itulah ya, kita nggak sebut merek. Itu aja nggak pakai Nappa leather. Makanya, ini lu pegang deh. Tapi iya sih bener, adem sih. Duduk juga enak emang. Gimana? Ada nggak cara untuk menguji kulit asli atau enggak? Emang ada ya? Cara gampang. Kalau dulu sih orang suka bilang dibakar ya. Kalau kebakar bukan kulit asli. Ya kan? Kalau kebakar dia berarti kulit. Masa kita mau bakar nih mobil baru? Janganlah. Enggak kan? Nah. Biasanya kan dashboard belakang itu agak dikurangi lah. Iya. Ini soft touch sampai belakang. Bener, Premium bener. feel-nya. Soft touch. Oh, mantep sih. Enak mobilnya. Mantep. Posisi duduknya juga gue suka di baris kedua. Karena buat gue yang 168 cm ini bagus nih. Dia nopang paha banget nih, Man. Soalnya jaraknya
lumayan jauh nih, ternyata enak ya. Kalau gue di depan tinggi 175 ya masih ada lah ruangnya lah. Ini posisi mengemudi udah ideal nih. Udah ideal nih posisi mengemudi gue. Ya ini saatnya berarti meteran kejujuran. Nih gue ngecek ini dulu ya. Legroom. Banyak banget kan. Berapa? 19 cm. Gede banget lah. Gede, 19 cm. Mantap sih. Oke. Ini buat gue yang kecil aja mantep ya. Hmm. Kayaknya kalaupun lu duduk di sini nggak apa-apa sih kayaknya, masih aman. Aman lah. Ini pengaturannya juga ternyata fleksibel kan yang belakang. Bisa bisa diatur. Spring loaded rebahnya. juga ya? Spring loaded. Jadi dia akan ngedeket ke lu gitu otomatis kan. Lu mau atur rebah nih paling rebahnya nih. Enak rebahnya pas sih. Iya. Kalau Atur depan sih rebah. udah elektris lah. Dan memang mungkin salah satu kekurangannya ini kita nemuin nih. Hmm. Memang Forester ini nggak 7 seater. Iya nggak 7 seater. Mungkin untuk 5 Indonesia ya ada. Ya beberapa orang mungkin Beberapa akan suka orang. 7 seater. Tapi kan Betul. kita tahu medium SUV 7 seaternya kan banyak nggak kepake yang belakang. Bener. Sebenarnya 5 seater tuh udah cukup. Siapa yang mau duduk di belakang kesiksa? Makanya. Gue nggak mau Itu gue dia. jadi kasta terendah terus. Nah ini sama satu lagi yang gue suka, fitur wajib di medium SUV ada ventilator AC sih. Itu beneran. Wajib. Ventilator. Beneran ventilator. Wajib nih emang nih. Nah, Oke. Indonesia kan panas pak. Lumayan. Enak. Nah ini mobilnya, transmisinya CVT tapi simulated 7 speed. CVT. CVT 7 speed. Jadi bisa ada manualnya juga. CVT pakai belt dong. Enggak. Uniknya Subaru ini CVT-nya pakai rantai. Hah? Iya. Kayak mana tuh? Ya pakai rantai. Jadi kan ini mobil bisa buat off-road. Jadi Ya. biar lebih tangguh transmisinya dia pakai rantai. Biar gak gampang selip. Oh iya bener sih. Iya, Bener, bener-bener dipikirin itunya. Tapi gue penasaran sih kayak apa ya? Ya, Sumpah penasaran. ya nantilah kita test drive. Iya udah. Ya. Nah, kan tadi gue ngeliat banyak kamera di luar, Pan. Depan Hmm. ada, terus pas ngeliat dari kiri tadi ada, belakang ada. Ini kameranya berarti 360 dong, aksesnya mana? Enggak, ini sebenarnya enggak full 360. Tapi di depan ada, di belakang buat mundur ada, sama di samping. Samping kiri tadi kan? Samping kiri Kanan buat nggak? Oh iya, kanan kanan nggak nggak ada. ada Fungsinya, ini kita pencet dulu ya tombolnya. Nah, itu bagian depan sama Oh, samping bawah. Nah, ini sebenarnya buat off-road ini. kamera buat munculnya ngeliat. tuh bukan di head unit ya? Bukan, ini di MID-nya. Di di tengah ya? Wah, Iya, ini fungsinya dia buat ngelihat surrounding. emang susah kan kalau Iya, off-road kalau tuh off-road. ngeliat depan sama samping kiri paling Bener. susah kan? Yoi. Wih, boleh. Lah, belakangnya nggak ada itu. Nah, ini belakangnya masuk dulu, mundur. Oh, kalau Nah, dia mundur nyala, yang sana juga nyala semua ternyata kan. Oh, nyaris 360 berarti. Nyaris 360. Kamera nyaris 360. Nyaris 360. Ya, yang keren nih yang kiri tadi, kamera yang kiri tadi tuh Ban, yang keren. Hmm. Coba dah. Berarti ini bisa fungsiin kalau lu parkir di sebelah got. Pernah nggak lu? Iya Ngerasain sih. Susahnya parkir di sebelah kiri tuh got. Bener. Mesti mepet. Ini kepake banget nih. Bener. Ini kan ada nih, kan ada lambangnya. Dia buat ngeliatin kiri, depan dikit. Tapi masa iya sih pemilik Subaru parkirnya sebelah got? Ya. Nggak kali ya? Nggak ada yang tahu. Kan. Ya, mungkin juga sih ya. Mungkin aja. Pan, Yuk. kan tadi kan bahas soal bangku kedua. Hmm. Akomodasi oke lah ya. Oke. Bagus. Cuman kalau ngelihat banyaknya tombol di situ, ini kayaknya fiturnya banyak nih. Emang banyak sih. Iya. Karena ini mobil udah ada ADAS-nya, Advanced Driver Assistance System yang namanya EyeSight. Oh, namanya dari Subaru EyeSight. Mm-mm. Nah, apa aja isinya? Nah, isinya ada Adaptive Cruise Control di sini. Hmm. Terus ada Pre-Collision Braking. Terus ada Pre-Collision Throttle Management. Hmm. Ada juga Lead Vehicle ada Lead Vehicle Start Alert. Lane Departure Warning. Lane Sway Warning. Lane Keep Assist. Dan Subaru Rear Vehicle Detection. Saking banyaknya tuh Topan pengen ingat contekannya. Iya, udah lihat contekannya masih susah. Soalnya Tapi- banyak fitur yang namanya tuh beda di Subaru. Iya, tapi sebenarnya itu fitur sama seperti fitur bantuan mengemudi yang ada di brand lain sebenarnya kan. Ya, banyak lah yang udah make lah ADAS lah. Berarti intinya mobil ini bisa adaptive cruise control, itu yang penting. Betul. Kan bisa ngerem sendiri. Mm-mm. Mundur ada rear cross traffic alert. Iya. Dan udah cukup canggih, Mas. Canggih lah dengan harga itu. Iya. Dan ini lihat nih. Ini kamera ada dua nih. Satu nggak cukup. Buat apa dua? Ya biar cakupannya lebih luas, jadi lebih aman lah di dalam mobil. Oh,
iya. Berarti dia bisa lebih mantau lebih banyak hal gitu ya dari sini ya. Jadi bukan cuma yang lurus di depan doang gitu. Wah, mah canggih dong. Canggih. Emang ini tipe S yang eyesight ini menarik banget sih. Dengan harga itu dapat fitur semua ini. Betul. Waduh. Rival-rivalnya harus waspada. Mulai berpikir sini. Iya. Oke. Nah, ini juga head unitnya udah touchscreen lah, udah biasa ya, pasti, lah. Apple CarPlay, Android Auto. Yang menurut gue paling menarik itu justru bukan head unitnya, Pan. Apa tuh? Dia ada 2 layar tuh, yang satu lagi di sana. Oh iya. Di depan, di dashboard. Ini MID-nya. Oh gitu. Jadi ini display untuk semua fungsi mobil gitu ya? Iya. Nah, gue sukanya Subaru itu. Semua tampilannya tuh fungsional, ada fungsinya. Dan kelihatan semua, jadi praktis gitu kesannya. Ada suhu, ada blower fan AC, terus ada fitur-fitur ADAS yang nyala yang mana aja. Jadi semua tuh bisa dipantau dari layar sekecil ini. Itu. Ini praktis sih sebenarnya. Iya. Satu juga kurangnya mungkin kalau dibandingin rivalnya gitu ya. Kalau orang-orang suka gadget gitu biasanya kan sukanya milihnya yang speedometernya digital. Ya ini memang bukan belum digital speedometernya. Ya, tapi untuk fungsi udah cukup lah. Iya sih. Kapan juga sih? Itu kan biasanya kita pakai cuma buat gimmick doang. Makanya. Ini yang gue perhatiin nih, Subaru memang mentingin fungsionalitas banget. Semua tuh gampang diakses. Ini untuk ke home buat head unitnya udah ada tombolnya. Gitu. Ini head unit terintegrasi. Dan untuk fitur-fitur ADAS gampang diaksesnya. Oh iya benar juga sih. Nggak perlu akses menu. Iya, kadang kan kita bingung kan di setir banyak banget tombolnya. Terus juga lambangnya macam-macam. Nah, ini gampang gitu dicerna tuh gambarnya dan gampang diakses. Itu sih yang enak. Maksud gue enaknya tuh kita nggak perlu akses menu lagi ke dalam menu di situ gitu. Jadi tinggal mencet aja udah mau nyalain yang mana gitu ya. Itu mantep sih. Iya. Sama ini nih, Pan. Gue pernah nanya deh. Ini nih. Ini apa nih? X mode-nya apa Mas? Volume mini compo. Enggak lah. Itu zaman dulu yang begini. Lu dulu masih gitu ya? Iya. Lu dulu masih gitu kan? Iya. Karena gombrong. Wajar lah. Usia. Nah, ini X mode ini sebenarnya ya kalau di mobil lain driving mode lah. Cuman lebih lengkap. Kalau di sini ada untuk snow, ada untuk dirt, ada untuk mud. Jadi emang udah siap off-road banget lah. Oh, ini tadi dibilang sama Mas Ismail tuh orang Subaru yang katanya ada mode deep snow itu ya? Betul nih. Day snow itu ya? Snow. Oh, jadi ini fungsinya sebenarnya khusus buat kalau ya di jalan-jalannya agak susah. Betul. Trennya susah. Wah, ini keren sih. Keren sih. Emang buat adventure berarti mobil ya? Iya. Kenapa ini mobil buat adventure? Satu lagi bukti kenapa mobil buat adventure, Pan. Nih, kita lihat. Wah, ini sunroof, bukan panoramik, ya kan? Dan gede gini emang ukurannya nanggung sampai tengah sini. Iya. Sebenarnya ini menurut gua ya, ini ada fungsinya nih. Oh ya? Ketika dibuka, ketika dibuka gini. Nah, kalau yang di rumah bisa ngeliat ya, coba dilihatin kamera nanti. Ini di atas ini kan ada ini Roof rail. Ada roof rail. Roof railnya ini terintegrasi sama sasisnya. Oh iya. Jadi bukan ngeklaim ke atapnya doang. Ini terintegrasi. Jadi kalaupun kita goyang-goyangin mau kayak apa juga, ditarik-tarik juga nggak bakal lepas. Iya. Emang dia bisa muat bobot sampai 1.200 kg. Nah kan. Iya. Dengan 1.200 kg, menurut gua di sini nih bisa nanti misalnya kita pasang tenda gitu ya. Ada roof railnya, bukan roof rail, crossbar lagi. Terus pasang tenda di atas. Ada tuh tenda yang bisa akses ke bawah sini. Nah jadi anak-anak tuh mungkin bisa naik dari sini sih, Pan. Iya, masuk akal sih, bener. Keren, emang buat adventure itu udah disiapin. Iya. Bener juga sih. Mantap ya? Masuk akal. Itu kenapa nanggung nih? Masa iya nggak ada fungsinya nanggung gini? Nggak mungkin. Iya sih, bener. Keren. Kalau gue bisa nggak kira-kira? Lu nyangkut di sini, ya masuk kan? ke bawah ya, nyangkut di sini. Bener. Sadar diri, woi, 105. Tapi 1.200 kilo. Iya, kuat. Bisa muat 11 orang juga loh di atas. Naiknya nggak lewat sini. Ini baru aja gue temuin. Nggak sengaja. Jadi kalau diperhatiin di sini, ini ada kayak body molding lagi. Iya. Tapi ada space di sebelahnya jok ini kan. Iya. Ini fungsinya ternyata sebenarnya buat footstep, emang buat lu bisa naik. Oh iya ya. Nih lihat, Lagi-lagi ya mikirin fungsionalitas. Cukup, tapi gue bener-bener bisa. Iya, fungsional banget ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya mau naik ke tenda di atas, ya dari sini lah bener. Tinggal Bener. Ini suatu yang pabrikan lain mungkin nggak kepikiran ya. Iya, jangan kan tenda. Misalnya mau naruh barang di atas, misalnya punya tuli lah gitu. Dari sini lah, nggak susah. Coba kalau Iya, mobil bener. biasa, nginjek jok, Iya. ya kan?
Kalau ini kan enggak. Selain nggak ngotorin lantai dan bodi, Iya. dia juga nggak licin. Nggak licin. Bener. Itu Bener, fungsional bener. abis, keren emang. Aduh, ini asik kayaknya buat pakai camping-camping gitu, Pan. Bener. Tapi ada satu hal lagi yang gue suka dari mobil ini, Pan. Apa? Biasanya kan banyak tuh yang suka nyela. Ih, antenanya bentuknya jelek. Mobil harga segitu antenanya masih tangkai. Enggak, ini dia shark fin. Sewarna body, warna bodinya crystal white pearl. Terus ini rasanya solid parah sih emang tapi. Iya Solid, Nggak goyang-goyang ya? integrated, solid parah. Iyalah, ini ada stikernya, made in Japan. Ya kalau stiker gini doang, lu ke tukang stiker sebelah sono, no, ada kali 5.000, 15.000. Enggak lah, ini dapat beneran tiga, gua rasa. dirakit di Jepang, impornya dari Jepang. Oh iya? Iya. Harganya juga tetap segitu dengan impor. Iya. Mantap ya? Makanya menarik banget kan? Itu dia. Kita lihat Oh. bagasinya. Pintu bagasinya otomatis ya? Karena nggak kalah menarik. Puas banget. Iya sih, ini emang keperluan kalau sebuah SUV itu emang orang kan pinginnya bawa barang semua di rumah kali ya. Bener. Apalagi kalau lu butuh camping, Hmm. tenda, kompor, di sana pengen sepedaan, sepeda masuk juga. Makanya. Nanti pas kita ngetes kayak seru diajak camping. Makanya. Ini nih bentar, kita ukur dulu lah. Seperti biasa. Ngapain nih kur-kur mas? Ukur lah. Udah ada speknya. Berapa emang? Ini 520 liter kalau misalnya kursinya lagi dipakai. Kalau ditidurin 1779 liter. Luas. Gue repot ngukur-ngukur. Iya. Udah ada ya? Iya. Lemari IKEA mah Masuk. masuk Masuk, gampang. Terus ini bang, pelipatnya ribet kali mesti ke depan gini bang. Enggak lah, ini kan udah ada switchnya nih di sini nih. Masih. Tinggal ditarik tuh. Udah. Build quality lagi. Solid banget. Fungsional. Fungsional. Mantap. Spring loadnya oke. Ini gimana? Nah ini biasanya jadi masalah di mobil-mobil kayak gini nih. Cover ini. Taruh mana? Coba kita lihat. Ada nggak? Ada nggak? Nggak cukup lah ini pak. Berarti yang mau nggak mau ini juga harus merasakan penderitaan mobil lain ya. Ya, Ini tapi kan tinggal- kecil. Ini tinggal di rumah atau taruh di samping ini. Bener. Ribet ntar kotak-kotak nih. Itu yang agak kurang sedikit. Cuman nih kalau ngeliat ada subwoofer kan. Harman Kardon berarti. Iya. Ini udah premium audio. Harman Kardon. 8 speaker, 1 subwoofer. Saya tadi nggak nyoba sih. Iya, nanti kena copyright. Iya bener juga. Ya udah, nanti kita coba waktu kita test drive aja lah. Iya. Ini sekarang kita kan udah bawa kotak nih. Seperti biasa kita harus masukin lah kotak-kotak ini buat tahu seberapa besar sih 1700 yang lu bilang tadi itu. Ya, kalau segini doang mah cukup lah. Coba dulu. Cukup sih. Cukup. Kan box gede ini gambaran untuk koper besar. sedang lah ya. Ayo koper sedang. Koper sedang masuk. Ya apalagi kalau dilipat lah udah jelas lah. Tuh. Oh iyalah. No. Tinggal didorong aja. Buset, masuk semua ini. Udah buat pindahan mah gampang ini. Iya bener. Kalau belanja di IKEA bawa barang-barang gede masuk semua. Masuk. Dekat lagi sama IKEA kan? Ayo deh bawa pulang. Oke. Ya Pan, ini kan mesin boxer ya. Gue penasaran suaranya deh. Coba ya, gas-gas dulu. Boleh digas. Boleh, nggak ada orang lain. Gas-gas aja. Enak kan? Slow Pan, slow muka gua kena asapnya. Lagi Pan. Ada airnya lu. Keren. Suaranya bagus ya? Iya. Apalagi kalau ntar diganti knalpot aftermarket ya. Karmit itu gitu. Enggak lah. Kalau ganti dari header tuh suaranya bisa nggak pakai catalytic converter gitu, di losin suaranya Tapi SUV bentuknya. Iya, keren tetep aja Iya, keren. iya. Orang boxer. Jadi gimana? Pemilik CR-V boleh galau? Iya. Mulai tergoda untuk SPK ya. Saya nggak cocok sama gaji. Impulsifnya memang ya.
punya CR-V tapi gaji nggak cukup buat beli ini. Ya udahlah. Yang pasti kalau Anda tertarik dengan Subaru ini, jangan lupa nanti kita akan test drive juga. Ya. Kalau bisa langsung kita komparasi lawan CR-V, lawan CX-5, lawan X-Trail. Kalau bisa semuanya kita jadiin satu. Iya, untuk membuktiin Kira-kira bener nggak? sehebat itu apa enggak? Iya, made in Japan. Made in Japan. Yang lainnya merek Jepang. Merek Jepang. Cuman nggak made in Japan. Iya. Ya kan? Ya. Ya itulah. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Cinta Mobil TV. Dan kalau Anda mencari mobil bekas atau mobil baru, silahkan kunjungi website kami di cintamobil.com. Karena di sana Anda bisa mencari berbagai macam mobil baru maupun mobil bekas. Yep. Sampai jumpa di video selanjutnya.